this is the time for Roy Suryo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, oke. Ya, hari ini 20 Juli 2026 kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak Igedut Darpawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra-peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa-kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh Hakim Tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan kesempatan. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang Hakim Tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark, ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra-peradilan. Apakah pra-peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi dari saya itu saja, kita tetap bersyukur, tetap kita tidak lupa memohonkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di putusan yang ketiga besok, ya, hakim kembali diberikan pencerahan, hakim kembali diberikan pikiran yang lurus. Mungkin tidak sekedar hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu timing. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya, tunggu hasil keputusan dari para kuasa hukum saya. Oke. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Merdeka. Terima kasih. Ya. Udah cukup ya. Mas, Cukup. Kalau mau daftar. Kiri bang, kiri. Kiri bang. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang bersamai, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mak-mak, semua media, semua YouTuber, podcaster yang mau bersama. Perjalanan kita masih panjang, ya. Jadi insya Allah kita akan terus diberikan jalan. Semangat. Amin. Mas Roy berarti tahap ketiga terkait dengan ganti rugi ya? Ganti rugi, ya. Dan ganti rugi itu sekali lagi adalah sama sekali tidak ada yang untuk kami, 0 rupiah untuk kami. Akan menghadirkan saksi Nanti tunggu saja, ya gitu, pasti ada. Berarti setelah private ketiga lagi private keempat? Ya, setelah private kita baru nanti kalau ada private keempat. Kalau ada. Materinya? Materinya tunggu tanggal mainnya, ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jadi biarkan kami itu menelaah putusan ini dulu, ya. Jadi kita akan telaah dan kemudian langkah selanjutnya akan kita tentukan. Pemirsa, baru saja Anda saksikan sidang putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo, dan di mana permohonan pra-peradilan kedua
Roy Suryo ini diputuskan ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pembacaan putusannya siang ini. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, di mana sebelumnya pada awal Juli lalu, Roy telah memenangkan pra-peradilan perihal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya oleh Polda Metro Jaya. Dan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, menyatakan upaya paksa tersebut cacat formil hingga harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. Namun meski demikian pemirsa, Hakim menegaskan meskipun tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan bermasalah secara formil, hal itu tidak serta-merta menjadikan seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah. Maka dalam putusan ini pula Hakim menolak permohonan Roy Suryo perihal rehabilitasi harkat dan martabat seperti semula. Dan selanjutnya diagendakan pada 28 Juli mendatang, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya akan kembali menjalankan sidang pra-peradilan ketiga dengan mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya. Demikian Breaking News Nusantara TV, saya Cakri Miller. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.